Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami, Upay, Andar, dan Heni dari kelompok B1 dalam rangka pelaksanaan tugas Latsar Agenda 2 terkait aneka, yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kami akan berdiskusi terkait institusi benchmark dan perbaikan kerja ataupun proses yang dapat diperbaiki dari benchmark tersebut. Sehubungan juga dengan salah satu nilai Kemenku juga ya, kesempurnaan nilai kelima. Nah, di mana kita selalu berusaha memperbaiki dari proses atau cara kerja yang ada saat ini. Bukan berarti saat ini buruk, gitu, tapi bagaimana terus berbenah untuk kemajuan bersama. Kira-kira dari teman-teman ada hal yang sudah baik, namun masih bisa diperbaiki lagi? Aku setuju nih sama kalian berdua. Kementerian Keuangan saat ini sudah banyak menerapkan digitalisasi dalam pekerjaan yang dilakukan. Dari teman-teman, apa ada yang bisa diperbaiki lagi atau dioptimalkan lagi? Karena sekarang kita sudah di era digital dan digitalisasi ini cakupannya luas dan penerapannya secara terus-menerus. Kita harus terus-menerus berkembang mengikuti zaman, enggak sekali dan selesai gitu ya. Ya nih, di instansi saya, di Direktorat Jenderal Pajak, terutama di tugas saya ya, contoh konkretnya permintaan rekaman CCTV dalam rangka bukti ketika dia lupa absen. Jadi di sini sudah tidak memakai surat dinas yang berupa printout. Kita memaksimalkan adanya NADIN, nota dinas elektronik Kementerian Keuangan, untuk meminta apapun dari situ, sehingga kita lebih ramah lingkungan, tidak boros pemakaian kertas dan sebagainya. Kalau saya dari Dirjen Perbendaharaan, menurut saya penerapan digitalisasi di DJPB itu sudah cukup baik, melihat dari banyaknya inovasi aplikasi yang dibuat guna mempermudah pekerjaan, sehingga tidak mengharuskan untuk bertemu dengan satker, dan hal ini juga mendukung di mana kita sekarang dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Dan juga dengan digitalisasi ini mengurai penggunaan kertas, seperti contoh di KPPN itu satker nggak perlu lagi datang ke kantor karena udah ada aplikasi ESPM, Spam, OnSpam, Sakti. Nah, dengan aplikasi ini pegawai dan satker udah sangat dipermudah dengan pekerjaannya. Kalau di tempat Mbak Heni gimana? Mungkin aku sharing kalau di DJPPR, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko itu udah banyak juga nih, mungkin nggak kalah sama DJP sama DJPB juga nih. Nah, cerita sedikit, beberapa aplikasi yang dibangun sudah bisa diakses dari internet. Nah, contohnya itu ISBN, itu untuk penggunaan penerapan di penjualan atau penawaran surat berharga negara. Nah, dari MIDIS-nya, mitra distribusi, itu udah bisa akses ke situ langsung juga nih. Dan untuk aplikasi yang lain seperti SBN server yang untuk development atau aplikasi DSS, Decision Support System, itu digunain buat lelang nih. Misal di lelang itu yang mana akan dimenangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu pakai DSS gitu. Itu bisa diakses juga melalui website, tapi jaringannya itu masih Kemenku. Jadi kita harus connect Forti client dulu tuh. Nah, jadi sekarang menurut aku kerjaannya udah digampangin banget nih gitu. Maksudnya bisa kerja dari mana saja juga gitu. Nah, kayak kata Andar tadi nih, untuk di masa pandemi ini lagi gitu kan. Nah, kita nggak mesti harus yang ke kantor juga gitu, udah support nih gitu. Dan nggak kalah penting juga kalau menurut aku OA nih membantu banget. Misal kita buat undangan atau nota dinas atau surat yang lainnya seperti itu. Jadi cukup kita punya internet, kita bisa akses Forti client, udah kesambung deh ke jaringan dan bisa akses aplikasi lainnya seperti itu. Nah, cuman aku di pas latsar ini ada mengalami kendala sih. Misal kita lagi latsar, jadi kan aku nggak bisa ikut meeting di tempat lain gitu. Atau misalkan pernah mengalami double meeting gitu. Nah, kalau mau tahu soal apa sih isi meeting itu, aku harus nanya teman ke yang lain gitu. Nah, kadang di tengah kesibukan mereka bisa juga
kita agak segan nanyanya, atau pas nanya gitu bisa dibalas kapan, karena kan banyak kesibukan lainnya juga atau pekerjaan lainnya juga gitu kan ya. Nah jadi kayak kepikiran nih kalau sekarang itu udah ada nih Notula di kita, yang saya alami gitu ya, udah ada Notula, tapi biasanya Notula itu dibuat kalau ada suatu keputusan atau pemberitahuan, apalagi dengan pihak ketiga gitu. Nah, jadi kalau sekarang misalkan meeting kecil-kecil gitu, misal meeting seksi, subdit gitu, beberapa itu udah langsung ke penugasannya gitu, tapi itu Notulanya belum ditulisin. Jadi misalkan kalau kita laksar sekarang, ya aku harus tanya teman-teman yang lain atau cari recordingnya gitu untuk tahu isinya apa sih gitu. Nah, dan harapannya sih bisa nggak ya Notula ini ada dalam setiap meeting gitu ke depannya gitu. Kalau dari aku sih kayaknya masalahnya itu sih, dan yang mungkin bisa diperbaiki untuk ke depannya. Oh, jadi di DCPPR masih ada kendala terkait pengoptimalan Notula. Alah. Jadi gitu ya Mbak Eni. Jadi gitu ya Mbak Eni, di DCPPR masih ada kendala terkait digitalisasi dan penyebaran Notula ya. Ya memang kita semuanya menyadari bahwa digitalisasi itu memang penting penerapannya. Perlu diperhatikan juga bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pekerjaan dan bagaimana cara mengurangi atau meminimalisir dampak negatifnya. Bisa kita cek video benchmark dari Bank Indonesia berikut ini ya. Sejalan dengan perkembangan teknologi, Bank Indonesia memiliki visi menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, kami berupaya menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital. Saat ini, saya bertugas di program Support Office BSPI 2025. Kami bertanggung jawab memonitor dan memastikan seluruh inisiatif BSPI 2025 dapat berjalan dan terimplementasi sesuai dengan visinya. Inisiatif BSPI sejak awal diarahkan secara inklusif untuk mengikutsertakan pelaku ekonomi kecil dalam arus besar digitalisasi. Hot cappuccino 1 Mas ya? Pakai Kris? Oke. Berhasil Mas? Melalui BSPI 2025, kami bercita-cita mewujudkan terbukanya akses 91,3 juta populasi unbank dan 62,9 juta UMKM pada ekonomi dan keuangan formal secara berkelanjutan. Makasih Mas. Bertransformasi digital bukan hanya sekedar melakukan perubahan proses bisnis dari manual menjadi terotomasi. Namun, terkandung makna yang lebih dalam, yakni perubahan mindset yang diikuti dengan perubahan perilaku. Bantuan teknologi digital memungkinkan kolaborasi tanpa batas jarak dan waktu. Konsep kehidupan Ikigai dari Jepang mengajarkan kepada saya bahwa sangat penting untuk memiliki tujuan dalam setiap tindakan. Nah, Mbak Hen, di OA itu sendiri kan ada fitur untuk upload Notula sebenarnya. Itu kan udah ada fiturnya dan jadi harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, jika semua meeting ada Notulanya, ya baiknya diupload semua di OA Kemenkes sebagai catatan dan ingat bagi pegawai lainnya. Mungkin seperti permasalahan Mbak Hen juga, itu pada saat yang sama, pada saat rapat tersebut diadakan, ada halangan untuk hadir, misalkan kayak Mbak Hen mungkin ada double meeting, atau bahkan ada masalah lain kayak masalah koneksi kan, sering kan karena kita pakai internet, ya seringkali kita juga punya masalah koneksi juga. Jadi karena masalah koneksi ini, ya kita tidak dapat menerima inti rapat tersebut dengan baik. Yang perlu kita ingat ya, bahwa digitalisasi dengan bantuan teknologi itu bukan hanya perubahan dari manual ke otomatisasi, tapi terkandung makna yang lebih mendalam, yakni perubahan mindset yang diikuti dengan perubahan perilaku.
di mana dimungkinkan kolaborasi tanpa batas jarak dan waktu, sehingga masalah kecil seperti notulen pun bisa kita gapai solusi terbaiknya. Benar-benar setuju sama Andar sama Mas Ubay. Berarti untuk mengoptimalkan fitur yang sudah ada ya, seperti kata Andar tadi, sudah ada di OA seperti itu. Saat ini memang di DJPPR sendiri, untuk nggak semua notula juga sih, nggak semua meeting tidak ada notulanya, tapi ada beberapa meeting yang memang notulanya itu belum ada gitu. Tapi mungkin dengan penerapan semua meeting ada notulanya itu akan membantu juga nih buat penginformasian gitu. Siapa misalkan seperti yang sudah di mention Andar, koneksinya gitu, apalagi di zaman sekarang, maksudnya yang pandemi seperti ini, kita kebanyakan terhubung dari Zoom atau meeting-meeting menggunakan internet lainnya seperti itu. Nah, penginformasian melalui notula itu akan informasi yang didapat oleh semua yang berkepentingan akan sama gitu kan ya. Nah, itu kayaknya menggambarkan nilai akuntabel ya kalau dari Aneka ya. Jadi notula itu dapat dipercaya dan disebarluaskan ke semua orang yang berkepentingan sesuai aturan yang berlaku gitu ya. Kalau dari teman-teman kira-kira apa ya nilai-nilai Aneka lagi dari situ? Nah, kalau menurut saya itu ada juga mendukung nilai etika publik juga. Misal karena ada yang bertanya dari Rappetur, ada yang nanya ke salah satu anggota tim. Dengan adanya notula ini, kita akan bisa keep up, gitu, akan bisa tahu hasil dari rapatnya, sehingga jawabannya dari satu pegawai dengan jawaban yang lain, dengan pegawai yang satu dengan pegawai yang lain akan sama jawabannya. Karena apa? Semua akan berdasarkan pada notula yang sama. Inti dari rapatnya akan tercerna dengan sama karena notula ini sudah diupload di OA Kemenku ini, sehingga hal ini akan mendukung ketepatan dalam pemberian informasi, dan juga selain itu kecepatan. Dengan semakin cepat diupload, orang yang ketinggalan mungkin karena masalah-masalah tersebut akan mendapatkan informasinya lebih cepat, dan bagi para pegawai, sehingga juga para pegawai akan lebih cepat pula dalam memberikan informasi kepada stakeholdernya. Seperti itu sih menurut saya untuk nilai etika publiknya. Nah, benar tuh, selain akuntabilitas dan juga etika publik, mungkin bisa juga dimasukkan ke nilai komitmen mutu, di mana pengoptimalan digitalisasi akan membuat hal-hal kecil seperti pembuatan notulen pun membuat manfaat yang lebih besar, yakni penyampaian informasi yang lebih lengkap dan tepat tentunya, sehingga membuat semuanya tanpa adanya salah paham. Mungkin seperti itu ya. Jadi dari hal kecil pun pembuatan notulensi saat rapat itu sudah mengandung 3 nilai Aneka, guys. Satu, akuntabilitas, yang kedua etika publik, dan juga masuk ke komitmen mutu. Seperti itu. Ya, jadi ekonomi digital mampu menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia bahkan di masa pandemi. Jangan takut dengan perubahan digital, sambut dan buatlah jadi maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.